Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membawakan materi bimbingan konseling mengenai kejujuran membawa kebahagiaan. Tujuannya agar dapat memberikan pemahaman tentang nilai sebuah kejujuran yang akan membawa pada kesuksesan di dunia dan di akhirat. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, mari kita melakukan sebuah permainan, yaitu tebak mengecoh. Instruksinya, tolong perhatikan slide soal tebak mengecoh. Tebaklah pertanyaan pada slide yang akan ditayangkan. Soal pertama, pelangi mempunyai apel 10, dibagi 2. Berapa jumlah apel pelangi sekarang? Jawabannya adalah 8 apel. Kan, yang dibagi hanya 2 apel saja. Jadi, jumlah apel pelangi sekarang adalah ada 8. Soal yang kedua. Seorang gadis ingin pulang. Dia harus melewati jembatan. Di jembatan, banyak preman dan tertulis dilarang berjalan. Bagaimana cara gadis tersebut melewati jembatan? Jawabannya adalah lari saja, kan tidak ada larangan. Jadi yang dimaksud adalah berlari saja, karena tidak ada larangan berlari, tapi hanya ada larangan untuk berjalan. Baiklah, mari kita masuk ke dalam materi. Apersepsi. Jujur merupakan salah satu pendidikan karakter yang penting dan sangat sulit ditanamkan. Kejujuran adalah suatu sikap yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Segala sesuatu yang kita perbuat di muka bumi ini harus dilandasi dengan kejujuran. Karena sekali kita berbohong, pasti akan menutupi kebohongan kita dengan kebohongan berikutnya. Pengertian. Jujur, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tulus, tidak culas, dan lurus hati. Kejujuran terbagi menjadi 3, yaitu jujur dalam berucap, jujur dalam niat, dan jujur dalam bertindak. Kenapa sih kita harus jujur? Alasan mengapa harus jujur adalah, yang pertama, kamu tidak akan terperangkap dalam kebohongan kalau kamu berkata jujur. Yang kedua, berkata jujur berarti tidak ada orang lain yang bakal disalahkan atas perbuatanmu. Yang ketiga, kebenaran selalu merupakan argumen yang paling kuat. Yang keempat, berkata jujur memberimu kesempatan untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Kelima, berkat jujur biasanya tidak akan menjerumuskan ke dalam masalah sedalam jika kamu berbohong. Keenam, berkata jujur pada seseorang adalah tindakan penuh cinta. Yang ketujuh, berbohong menyebabkan stres lebih berat daripada berkata jujur. Yang kedelapan, berkata jujur membantu orang-orang yang kamu sayangi lebih percaya dan hormat kepadamu. Kesembilan, berkata jujur membantumu merasa tenang di dalam hati. Kesepuluh, berbohong membuat perutmu melilit, tidak karuan. 11. Kebohongan adalah sebuah jebakan. Kebenaran bisa membebaskanmu dari jebakan itu dan memungkinkanmu terus melangkah maju dalam hidup. Ke-12, kamu tidak akan pernah menemukan siapa dirimu sebenarnya sampai kamu berani menghadapi kebenaran. Kepada siapa sih kita harus jujur? Yang pertama yaitu kepada diri sendiri. Yang kedua, jujur kepada orang lain. Yang ketiga yaitu jujur pada Tuhan. Kalau kalian berbohong, kalian akan mendapatkan dosa ya. Kemudian, kiat-kiat untuk dapat terus menjaga kejujuran.
Pertama, mencari teman yang jujur dan menghindari teman yang buruk. 2. Mencari lingkungan yang jujur dan menghindari lingkungan yang buruk. 3. Selalu mengingat dampak buruk dari ketidakjujuran. 4. Selalu mengingat pada Tuhan. Yang terakhir adalah kegiatan peserta didik. Tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi perbuatan tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara melakukan kegiatan ini? Pertama, berdasarkan pengalamanmu sehari-hari, tuliskan berbagai macam perbuatan tidak jujur sebanyak-banyaknya seperti contoh. Tuliskan alasan mengapa orang tidak berbuat jujur. Contohnya, perbuatan. Mengurangi takaran timbangan. Alasannya adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dalam berdagang. Sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa agar kalian untuk selalu tetap jujur dalam segala perbuatan dan perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.